Ya. Jadi saya pengennya sih kemarin itu tiap minggu mengadakan Zoom Meet. Cuman karena kalau tiap minggu saya mikirnya anak-anak itu mungkin kuotanya terbatas dan seterusnya. Jadi saya ada senggang lah gitu biar nggak tiap minggu menggunakan Google Meet. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini saya pakai Google Meet. Kemungkinan minggu depan kalau nggak ada halangan dan kita semua sehat, saya berharap sih pengennya kita ketemu langsung di sekolah. Jadi nanti kelas MM1 dan MM2 belajar bersama-sama di aula. Nanti aulanya kita pakai untuk belajar bersama-sama. Nah, jadi kita akan membicarakan tentang proyek yang akan kalian jalankan di kelas 2 dan kelas 3. Nah, sebenarnya proyek di kelas 2 dan di kelas 3 itu ada runutannya gitu. Jadi yang kalian kerjakan di kelas 2 itu nanti akan kalian gunain juga di kelas 3. Jadi begitu alurnya. Jadi alur multimedia di jurusan multimedia produknya seperti itu. Apa yang kalian kerjakan di kelas 2 itu akan berlanjut di kelas 3. Maka dari itu tolong nanti tugas-tugas yang diberikan di TAD dan di DGP itu benar-benar dikerjakan dengan baik. Begitu anak-anak. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan sedikit materi 2 minggu lalu, yaitu tentang proses praproduksi. Mungkin kalian udah baca, sebenarnya ini slide-nya nggak banyak, cuman 6 slide, 5 slide lah. Nah, saya jelaskan sedikit sebentar aja mengenai proses praproduksi. Nah, di sini multimedia pengertiannya adalah gabungan 2 unsur atau lebih seperti teks, gambar, grafik, animasi, audio ataupun video dengan bantuan alat dalam kurung tool serta koneksi dalam kurung link sehingga menghasilkan output tertentu berupa informasi lainnya atau hal lainnya. Nah, jadi sebenarnya multimedia adalah gabungan 2 unsur, bisa teks, bisa gambar. Nah, kalau teks dengan gambar jadilah misalnya kayak poster. Ya, teks dengan gambar tuh poster-poster berarti bagian dari multimedia. Nah, itu sudah dikategorikan multimedia sebenarnya. Nah, kalau teks dengan grafik, teks gambar grafik, nah misalnya kayak info mengenai pandemi COVID. Itu biasanya ada tulisannya, ada gambar, ada grafiknya, berapa korban COVID. Nah, itu ada grafiknya. Kemudian teks, gambar, grafik, animasi. Nah, bisa kalian nonton di film animasi. Misalnya kayak film animasi Upin Ipin. Nah, di bawahnya itu ada translatannya. Nah, atau ada tulisan-tulisan di dalam animasinya, itu sudah termasuk multimedia. Nah, kemudian ada audio dan video. Apalagi ini. Jadi kalau kamu nonton sebuah film atau iklan, nah biasanya ada tulisan-tulisan di dalamnya, itu sudah terkategori multimedia. Nah, itu ya. Kemudian multimedia itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya multimedia linear dan ada yang namanya multimedia, sebentar ya, ada temanmu yang gabung. Sudah masih kelihatan kan ya ininya ya, presentasinya ya? Masih, Pak. Ya. Ada multimedia linear dan ada multimedia non-linear. Jadi multimedia linear itu apa maksudnya? Jadi multimedia linear adalah multimedia yang bersifat satu arah, tidak dilengkapi alat kontrol, selalu berurutan. Nah, contohnya misalnya foto,
poster, video. Nah, kalau kamu nonton di YouTube ada berita atau di televisi, kita kan tidak bisa kontrol itu, kecuali kita matiin, hidupin gitu doang. Ya. Jadi kontrolnya kalau di TV kita kan tidak bisa kontrol. Nah, kalau di YouTube bisa kita kontrol, misalnya pause, next. Masih bisa kita percepat, kita perlambat. Nah, itu kalau yang di TV tidak bisa kita kontrol, itulah yang namanya multimedia linear. Nah, ya, sedangkan yang di sebelahnya multimedia non linear itu sifatnya dua arah. Maksudnya apa? Ada ada user pengguna, ada multimedianya atau alatnya atau webnya. Jadi ada interaksi antara pengguna dengan aplikasinya, dengan multimedia non linearnya. Nah, di sana misalnya kalau kalian main game ya, main main PUBG gitu misalnya, atau yang sekarang ngetren gamenya itu kan ada alat kontrolnya di sana. Jadi bisa dimajuin, bisa dimundurin, bisa pakai item. Nah, itu namanya multimedia non linear. Nah, jadi ciri khasnya yaitu ada kontrol di sana. Kalau di main PS tuh ada sticknya. Nah, kemudian tidak berurutan. Jadi bisa kemana saja. Kalau kamu main PUBG bisa kemana aja. Cari senjata bisa di mana saja. Jadi bebas dia. Nah, itu ya contohnya adalah game web. Nah, web tadi saya bilang misalnya kayak YouTube tuh bisa dicepetin, bisa diperlambat. Aplikasi di handphone. Jadi kalau aplikasi di handphone tuh menuntut interaksi antara pengguna, user dengan alatnya atau perangkat atau aplikasi. Tuh. Kemudian proses produksi multimedia itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, praproduksi di sini adalah tahapan pertama produksi yang merupakan tahapan persiapan. Hampir 70% kegiatan produksi multimedia ada di proses ini. Jadi tahap praproduksi ini adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu maksudnya ya misalnya mempersiapkan alat dan bahan, mempersiapkan tempat, mempersiapkan jadwal kegiatan. Terus mempersiapkan pembiayaan. Nah, itu. Jadi praproduksi itu mencakup itu. Kalau mau buat film misalnya saya beri contoh. Kalau buat film praproduksinya apa? Menyiapkan skenario, menyiapkan storyboard. Itu. Menyiapkan talent. Talent itu apa ya? Artis. Artis yang akan digunain siapa artisnya, atau orang aktornya atau artisnya siapa? Aktrisnya. Jadi itu namanya proses praproduksi. Detail-detailnya wardrobe atau baju yang dipakai, kamera jenisnya apa yang dipakai. Nah, itu namanya proses praproduksi. Jadi tahapan persiapan ini kalau di multimedia, kalau misalnya buat film saya bilang itu detailnya banyak banget. Ya. Nah, detailnya banyak banget. Nanti deh kalau kalian di kelas 3 nanti ada dapat pelajaran namanya PAV, pengolahan audio video. Itu di sana mungkin saya nggak tahu, mungkin proyeknya iklan nanti. Nah, buat iklan itu banyak juga sama kayak buat film. Cuman kalau film karena durasinya lama, mungkin proses pembuatannya lebih lama lagi, proses syutingnya maksud saya. Tapi kalau iklan mungkin nggak lama. Cuman detail-detailnya sama, banyak juga begitu. Nah, saya lanjut lagi. Kemudian yang kedua, proses produksi. Sebentar loh. Proses praproduksi ini harus memang betul-betul disiapkan. Jadi fungsinya adalah proses praproduksi adalah meminimalisir kesalahan pada saat proses produksi. Nah, jadi tahapan persiapan ini harus benar-benar disiapkan sehingga pada saat proses syuting nggak ada yang kelewat. Begitu maksudnya, nggak ada kesalahan pada saat proses syuting. Jadi meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat syuting. Kalau terjadi kesalahan pada saat syuting bagaimana?
apa yang terjadi? Ya, ujung-ujungnya biaya produksi membengkak. Nah, misalnya nih yang harusnya 1 juta proses produksinya nambah bisa 2 juta, bisa lebih bahkan. Maka dari itu di praproduksi atau proses persiapan ini harus benar-benar disiapkan dengan baik. Kemudian lanjut ke tahapan kedua yaitu proses produksi. Nah, tahapan proses produksi ini adalah tahapan syuting. Kalau di multimedia saya kasih contoh misalnya tahapan syuting. Nah, kalau di kelas 2 kalian kan belum dapat pelajaran itu. Nah, kalau nggak salah DGP dan TAD. Nah, di DGP, desain grafis percetakan, kita nanti fokusnya ke logo. Kalau proses produksi logo, apa? Nah, kalau proses produksi logo ya mulai dari awal yaitu nyeketsa. Buat gambar logo menggunakan pensil di kertas. Kita buat, kita rancang, kita arsir mana bagian yang harus diwarnain. Kita kasih warna, itu namanya proses produksi. Kemudian setelah masuk itu di-scan, masuk ke komputer, diedit di komputer, itu juga termasuk proses produksi sebenarnya. Nah ya, itu termasuk proses produksi, sampai akhirnya jadi. Nah kemudian setelah jadi, baru masuk ke pasca produksi. Nah, biasanya di sini nah, kalau di film ya, saya bicara di film, pasca produksi adalah editing. Nah, selesai syuting, potongan-potongan video itu dijadikan satu di komputer, diedit, kemudian dikasih suara, dikasih efek, dikasih tulisan, dikasih foto, gambar, dan seterusnya. Jadilah film secara keseluruhan atau video utuh. Nah, itu yang namanya proses pasca produksi. Mungkin tadi kalau misalnya saya bicarakan tentang masalah pembuatan logo, agak rancu sedikit ya, apakah proses editing pembuatan logo itu masuk di produksi atau di pasca. Kalau di film biasanya proses editing video itu masuk di pasca produksi atau setelah memproduksi. Nah, jadi jadi seperti itu. Nah, di sana setelah selesai membuat logo atau membuat film, kita akan uji coba. Nah, uji coba maksudnya film itu kita tonton filmnya. Sudah benar apa enggak? Ada kesalahan di sana apa enggak? Ada kesalahan pengeditan atau syuting apa enggak? Ada yang seharusnya disensor tapi dipertunjukkan, ada apa enggak? Nah, itu adalah uji prototype atau uji coba. Uji coba produk. Logo juga begitu. Ada uji cobanya. Kita membandingkan logo yang diminta sama klien dengan apa yang kita buat. Kira-kira sudah selesai atau belum? Bila mana perlu, klien itu atau pelanggan itu kita tunjukin karya kita. Ini loh karya logo saya yang sudah jadi. Gimana Pak menurut Bapak? Ada yang kurang? Kalau dia bilang, oh ada nih kurang melengkung nih bagian di sininya. Ulang lagi mulang dari awal gitu. Membuat gambar atau mengeditnya. Begitu. Nanti yang mana diminta sama pelanggan untuk diedit. Kita mengikuti apa yang menjadi permintaan pelanggan. Begitu. Nah, kemudian setelah diperbaiki kalau ada kesalahan, baru setelah jadi dipromosikan. Promosi ini adalah bagian dari pasca produksi. Nah, ya, promosi adalah bagian dari pasca produksi. Nah, promosinya di mana? Banyak. Bisa melalui Instagram, bisa melalui YouTube, bisa melalui Facebook. Dan zaman yang sekarang ini bisa pakai TikTok. Nah, ya itu media-media promosi. Bisa pakai WA, share linknya kalau sudah kamu upload, share linknya di grup. Kalau kamu punya teman-teman di grup tertentu, linknya di sana. Tolong dong ditonton, di subscribe, di like. Atau kamu bisa tag ke perusahaan tertentu. Misalnya nih kalau kamu buatkan logo
perusahaan, kamu tag perusahaannya. Jadi perusahaannya bisa langsung lihat hasil karyamu di medsos kalian. Begitu. Itu promosi namanya. Selain itu juga dan penjualan produk. Nah, penjualan produk ini juga masuk ke pasca produksi. Misalnya nih, saya balik lagi sedikit ke promosi ya. Misalnya kalau kalian buat film, kalau kalian pernah nonton tuh ada namanya gala premier. Kalau film-film box office, film-film Indonesia, film layar lebar lah ya, yang lama durasinya, itu ada namanya gala premier. Atau nonton bareng. Biasanya yang artis pemeran di film itu, dia akan nonton karyanya dia pertama kali. Nah, itu namanya gala premier ya. Itu biasanya ada. Terus kemudian ada kayak jumpa fans tuh. Jadi misalnya kalau kalian demen nonton Avenger atau Iron Man, nah biasanya si pemeran akan didatangkan langsung ke bioskop tersebut. Itu untuk fungsinya menyedot penonton lain. Wih, ini sampai yang artisnya sendiri nonton. Nah, jadi seperti itu termasuk strategi promosi. Nah, kemudian terakhir penjualan produk. Nah, penjualan produk ini biasanya menggunakan kalau zaman sekarang e-commerce ya. Yang saya tahu misalnya kayak Bukalapak. Kemudian kalau yang umum-umum misalnya kayak Tokopedia, misalnya kayak Facebook. Di Facebook bisa jualan, Pak? Bisa. Apa yang dijual di sana? Jasa. Nah, kalian bisa ngedit foto, ngedit video, itu kan jasa. Nah, kalian jual jasa kalian di sana. Misalnya nih, menerima jasa ngedit foto, menerima jasa membuat logo. Nah, itu bisa kalian iklankan di Facebook. Kalau kalian punya Facebook, kalian jual jasa kalian itu di marketplace. Nah, itu termasuk strategi penjualan. Nah, syukur-syukur kalau promosi kalian yang di Facebook itu dilihat oleh orang, kemudian kalian dapat pelanggan dari sana. Atau yang kedua misalnya desain logo itu bisa kalian jual di Shutterstock. Nah, kalau kalian tahu di web tuh ada namanya Shutterstock. Di sana itu tempat jualan gambar, foto di Shutterstock. Bisa kalian jual gambar hasil karya kalian di sana. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa jual di sana. Nah, kalian dari sana bisa dapat duit kalau ada yang beli logo kalian. Nah, selanjutnya di sini nah ini ya, ini praproduksi. Praproduksi tujuannya satu mendapatkan tadi ya, proses persiapan ya. Proses persiapan ini tujuannya adalah satu, mendapatkan gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan. Dua, sebagai panduan dari seluruh proses kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan produksi. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan. Nah, ini ya, kebutuhan alat dan bahan produksi, besaran biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang atau produk atau jasa. Nah, ini tujuan praproduksi atau persiapan. Kemudian saya lanjut. Nah, praproduksi multimedia itu mencakup pertama menentukan ide. Nah, ini kalau film pastilah kita tentuin idenya. Aku senangnya nonton film horor. Saya pengennya buat film tentang film horor. Ya silahkan saja. Itu ide namanya. Ya, bisa-bisa saja. Ide itu bisa muncul karena kita sering nonton, sering melihat. Nah, kalau kamu pengen buat film, ya sering-seringlah nonton film. Pasti akan ada ide nyangkut di kepalamu. Nah, kemudian kalau kamu demen membuat logo, sering-seringlah lihat logo perusahaan. Gitu. Nah, yang kedua, pembuatan naskah atau sinopsis. Ini kalau pembuatan film, ya ada pembuatan naskah dan sinopsis. Nah, kalau pembuatan logo, ada nggak naskah dan sinopsisnya? Mungkin bukan naskah dan sinopsis, tapi deskripsi.
Jadi kalau logo tuh ada biasanya deskripsi tentang logo itu. Kenapa logonya dibuat bulat atau lingkaran atau segitiga? Apa filosofinya? Nah, seperti itu. Kenapa menggunakan warna merah? Kenapa di sana ada gambar burung garudanya misalnya? Nah, kenapa jumlah sayap, jumlah sisik? Kalau misalnya pakai ikan, logo ikan, kenapa ada sisiknya jumlahnya sekian? Tuh ada filosofinya. Jadi ketika kamu membuat logo tuh ada artinya gitu loh, logo yang kamu buat. Tidak sembarang logo. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembuatan alur kerja. Nah, ini alur kerja ini kalian gunain untuk tadi mengurangi kesalahan pada saat produksi. Pada saat syuting misalnya, kalau di pembuatan film. Jadi pembuatan alur kerja ini biasanya secara umum ya, misalnya nih syutingnya ceritanya ada di sekolah, kemudian ada di kelas, ada di lapangan, ada di kantin. Nah, kamu harus buat alurnya, yang mana duluan diambil. Apakah yang di kelas dulu, apakah yang di lapangan dulu, atau apakah yang di kantin dulu. Itu alur syuting tuh, atau alur kerja. Bisa-bisa saja membuat seperti itu. Sehingga sutradara, kemudian kameramen, serta talent tuh tahu dia hari ini akan syuting di mana. Besok akan syuting di mana. Nah, begitu pembuatan alur kerja. Kemudian yang keempat, menentukan personel. Nah, ini kalau misalnya membuat film atau video, saya kira ini harus menentukan personel. Siapa kameramennya, siapa sutradaranya, siapa scriptwriternya, siapa talentnya. Nah, ini menentukan personel. Tapi kalau buat logo saya kira nggak ada menentukan personelnya, ya kamu sebagai desainer langsung. Kemudian menentukan alat dan bahan pasti. Nah, ini alat dan bahan ini nanti ujung-ujungnya ke pembuatan biaya yang nomor 7. Kemudian membuat jadwal atau rencana kerja. Itu berhubungan dengan yang nomor 3, pembuatan alur kerja. Kemudian membuat rancangan pembiayaan, itu berhubungan dengan yang nomor 5. Jadi yang nomor 5 itu misalnya ada alat-alat atau bahan yang wajib kita beli, ya beli. Itulah kita harus buat rinciannya, berapa besaran biayanya. Kemudian terakhir nomor 8, membuat strategi promosi dan penjualan. Nanti dipikirkan gimana kira-kira kita akan mempromosikan dan menjual. Nah, ini yang namanya proses praproduksi. Nah, setelah itu saya lanjut ke slide kedua. Slide keduanya yang ini. Sudah kelihatan anak-anak di tampilan handphonenya atau perangkat gadgetnya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian, nah ini, pengertian produksi. Produksi barang, jadi ini produksi barang dan jasa ya. Ini bagian kedua dari 3 tadi. Produksi barang adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan. Kemudian produksi jasa adalah suatu kegiatan untuk menambah guna suatu benda tanpa mengubah bentuk. Nah, nih contohnya membuat sebuah produksi film. Jadi produksi barang dan produksi jasa ya. Kemudian tujuan produksi memenuhi kebutuhan dan seterusnya, ini meningkatkan pelaku usaha, memperluas lapangan pekerjaan. Ini tujuan produksi secara umum. Kemudian faktor yang mempengaruhi produksi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal. Nah, jenis-jenis produksi menurut waktu pengerjaannya, produksi jangka pendek, jangka panjang, produksi terus-menerus, produksi berselingan.
Saya lanjut. Nah, ini yang penting. Target produksi multimedia. Jadi untuk target produksi multimedia, kalian di kelas 2 akan membuat dua ini. Logo dan animasi logo. Ini produk yang kalian buat di kelas 2. Target produknya. Jadi logo dan animasi logo. Jadi kalian buat logonya dulu. Kemudian logo ini di pelajaran DGP dipindahkan logonya ke TAD. Di TAD kalian akan belajar membuat bumper. Bumper tuh kayak openingnya sebuah film. Kalau kalian pernah nonton film biasanya ada openingnya. Nih saya kasih contoh ya. Misalnya saya ada film nggak ya? Biasanya di depan sebuah film itu biasanya ada kayak bumper film. Ada nggak ya filmnya? Oh, saya nggak bawa film ternyata. Oke, ada di sini filmnya. Jadi biasanya di depan film itu ada apa namanya kayak animasi logo-logo perusahaan yang memproduserkan film itu. Misalnya apa ya? Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. All I ever wanted in this world. Not a bad guy. Ya, ini saya temuin. Duh. Benar mau nggak ya? Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Yang YouTube ini yang saya share? Kelihatan anak-anak? Saya lagi Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Ini ya. Saya kasih contoh. Kelihatan. Nah, ini yang kayak gini ada Sony, ada Columbia, ada Marvel. Nah, ini adalah animasi ya. Bisa dipakai animasi. Jadi kalau kalian punya logonya bisa dianimasiin. Ini untuk bagian dari depan sebuah film. Nah, ini ya. Ini saya ambil dari filmnya si Venom. Nah, saya ulang lagi sedikit. Ya. Nah, ini yang kayak gini adalah tampilan bumper atau di depan film biasanya tuh ada logo-logo perusahaan besar yang mensponsori film tersebut. Nah, itu bisa menggunakan logo-logo yang dianimasikan. Nah, nanti tugas kalian seperti itu. Jadi buat logo, kemudian logonya dianimasiin di pelajaran TAD. Jadi buat bumper logo, buat bumper film, buat bumper film. Nah, bumper ini kalian akan gunakan di film. Saya nggak tahu nanti di kelas 3 nanti Pak Wayandana Atmaja, apakah dia membuat iklan atau film. Nah, kalau iklan ya tetap aja di depannya mungkin ada kayak bumpernya lah sedikit. Atau nanti dianimasiin di belakang atau di tengah gitu. Jadi muter-muter nanti logonya atau jungkir balik, gimana lah nanti kebebasan kalian dalam mengedit animasi logonya. Jadi yang ini yang logo dan animasi logo ini adalah tugas kalian di kelas 2. Nanti di kelas 3 yaitu logonya ini kita akan gunain di film dan di desain web. Jadi logonya itu kalian gunain nanti di film dan di desain web. Begitu anak-anak. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi.
Nah, ini target produksi multimedia. Nama item pelajaran DGP logo. Mapel TAD animasi logo. Mapel PAV pengolahan audio video ini di kelas 3 film atau iklan. Mapel DMI-nya desain web. Nah, proses produksinya ini singkat ya. Jadi pembuatan sketsa, editing logo. Kalau di logo. Kemudian di TAD editing animasi menggunakan Adobe After Effects. Nah, itu nama aplikasinya nanti di kelas nanti diajar sama Pak D. Jaya Sandiko. Kemudian di PAV yaitu proses syuting pembuatan film atau iklan. Kemudian di DMI editing web dengan aplikasi Adobe Dreamweaver. Nah, ini lamanya pekerjaannya sudah ada di bawah. Kalau kalian lihat kurang lebih 1-4 minggu. Kalau TAD 1-8 minggu. Mapel PAV 1-8 minggu. DMI 1-24 minggu. Nah, demikian presentasi dari saya. Kemudian saya mau tambahkan lagi sedikit tentang ini absen ya. Ini absen, saya mau tunjukkan absen. Ya, ini saya absen di mana namanya? Di kelas MM1 dulu lah. Jadi tolong ya anak-anak, sebelum pembelajaran saya atau sesudahnya boleh silakan di absen ya. Ini di kelas MM1, kelas 2 MM1. Yang hari ini yang sudah ngabsen ini baru sedikit, sisanya masih merah nih. Banyak yang merah. Kemudian kalau minggu lalu yang tidak ngabsen adalah Dewo Ngakan. Terus kemudian Wahyu Widiatmika, Raditya Mandala. Itu ngabsen aja ya ini ya, ngabsen. Ini 3 orang. Kemudian 2 minggu lalu Ngakan tetap, Widiatmika, Indra Wijaya, Raditya Mandala, Yudi Prima Yoga. Kemudian kalau 3 minggu lalu lebih banyak sama nih Ngakan, Wahyu Widiatmika, Raditya. Nah, kayaknya 3 orang ini jarang hadir kayaknya nih ya. Ada yang tahu nggak nih Dewo Ngakan, Made Raja Natagata Tan Kawur? Waduh, panjang banget namanya. Ada yang tahu nggak nih nama siswanya nih kayak gini? Kalau enggak saya mau laporkan ke BP biar BP-nya yang mencari ke rumah. Ini untuk di kelas MM1. Kemudian kalau di MM2 yang hari ini sudah ngabsen baru Alfiana, sedikit juga nih. Ari Karya, Natih, Rama, Adi Dharma, Gede Krishna, Delia sama Ayu Pratnyani. Cuman segini, sisanya nggak tahu nih, belum ngabsen sama sekali. Kemudian kalau minggu lalu banyak juga yang tidak ngabsen nih, yang merah-merah nih tidak ngabsen dah. Nanti terpaksa nih sudah jalan sebulan, saya akan laporkan ini ke BP biar BP-nya nyari ke rumah kalian yang nggak ngabsen nih. Begitu anak-anak, jadi tolong walaupun kalian misalnya terlambat belajar nggak masalah, yang penting ada batas waktu. Saya buatkan untuk pengabsenan di e-learning kalian tuh batasnya sampai jam 3:30. Jadi silakan ngabsen dari jam 7:30 sampai 3:30. Bebas kalian ngabsen. Cuman harus ingat ngabsen, jangan sampai lupa. Karena ini akan kita laporkan ke dinas. Nanti kalau ada siswa yang nggak pernah ngabsen ya, itu jadi bahan evaluasi buat dinas. Nanti BP juga saya akan kasih tahu kalau memang harus dipanggil anaknya beserta orang tuanya, ya kita akan panggil. Jadi tolong kerjasamanya kita di dalam belajar ya anak-anak ya.
Jangan sampai lupa ngabsen. Begitu. Selanjutnya itu aja dulu. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Kalau enggak, minggu depan mudah-mudahan kita sehat semua, nggak ada yang sakit. Kita bisa ketemu langsung. Biar kalian bisa lihat saya secara nyata, itu tidak secara dunia maya. Nanti kita bisa ketemu di sana di aula. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan dulu. Kalau enggak, saya akan akhiri pembelajaran hari ini. Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada, selamat pagi. Jaga diri kalian, ingat sarapan. Oke. Sekian dan terima kasih ya. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Santi Om.